Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Gumelar, mahasiswa KKN Tematik Dewantara Muda Tanggap COVID-19 dari Padepokan 149. Di video ini, saya akan menjelaskan tips berinvestasi buat pemula di masa pandemi. Oke, simak video ini sampai akhir ya guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips berinvestasi buat pemula di masa pandemi. Pada era teknologi informasi dan komunikasi yang sudah pesat seperti sekarang ini, istilah investasi sudah tak asing lagi di telinga kita. Nah, apa sih yang kalian tahu dari investasi? Investasi adalah salah satu cara untuk mengelola keuangan kita dengan menaruh aset atau modal pada produk keuangan tertentu dan mengharapkan imbal hasil di waktu mendatang. Sementara pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan artinya yakni penanaman modal biasanya dalam jangka waktu panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Sementara contoh investasi antara lain seperti saham, deposito, obligasi, asuransi, dan reksadana. Bentuk contoh investasi yakni pembelian tanah, emas hingga menjalankan bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan investasi. Tujuan investasi yang pertama adalah financial freedom atau kebebasan finansial, di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income, dapat memenuhi hidup dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang dan menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi kerusakan dari inflasi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kekayaan. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi seseorang yang bekerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan. Yang terakhir yaitu kebutuhan darurat. Banyak dari orang-orang memilih investasi adalah karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Ini karena di masa mendatang terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut. Beberapa kondisi darurat seperti sakit dan harus dirawat di rumah sakit, atau buat renovasi rumah, membeli biaya pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dampak COVID-19 terhadap investasi. Nah, dampak penyebaran COVID-19 tak hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga ekonomi global yang mempengaruhi negara. Dinamika investasi juga berpengaruh dari adanya pandemi ini. Mengacu data Bursa Efek Indonesia, sampai dengan April 2021, jumlah investor pasar modal mencapai 5 juta lebih. Bila dilihat dari sisi demografi, investor dari generasi muda di bawah 30 tahun lebih mendominasi. Jadi, di masa pandemi ini menjadi awal kebangkitan investor retail domestik. Buat teman-teman yang masih pemula dan berniat untuk melakukan investasi, kondisi pandemi merupakan salah satu saat yang tepat untuk memulai investasi. Namun bagi teman-teman yang sedang berpikir untuk melakukan investasi di saat seperti ini, bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Ini kegiatan investasi dapat dilakukan melalui platform aplikasi di ponsel teman-teman. Pastikan aplikasi yang teman-teman download diizinkan serta diawasi OJK. Nah, selain harus berhati-hati, teman-teman bisa belajar investasi dengan mengikuti cara berikut ini. 1. Tentukan tujuan investasi.
Sebelum memulai investasi, teman-teman harus menentukan tujuan investasi terlebih dahulu. Teman-teman harus tahu apa sih tujuan investasi teman-teman. Tujuan investasi setiap orang itu berbeda-beda, tetapi teman-teman harus mempunyai tujuan sendiri dalam berinvestasi. Misalnya seperti untuk membeli mobil mewah, atau untuk persiapan biaya nikah, atau untuk umroh atau haji di masa yang akan datang. Memiliki tujuan berinvestasi artinya memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Investasi bisa diibaratkan seperti kendaraan yang akan membantu teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan. Dengan pemilihan kendaraan yang tepat, maka teman-teman dapat mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu hitung biaya yang dibutuhkan dan jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah teman-teman menentukan tujuan investasi, hitunglah kira-kira berapa waktu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nanti akan ketemu berapa besar biaya yang dibutuhkan. Nah, misal nih, teman-teman ingin membeli mobil pribadi seharga 300 juta dan berencana membelinya 5 tahun lagi dari sekarang. Teman-teman perlu mengecek berapa banyak dana yang sudah dipunyai dengan menghitung biaya yang dibutuhkan, mengecek dana yang ada sekarang, serta menetapkan target untuk mencapai tujuan tersebut. Teman-teman akan tahu berapa besar yang harus disisihkan setiap bulannya agar tujuan tersebut tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pilihlah produk investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Nah, di sini teman-teman harus menetapkan apa sih produk investasi yang cocok dengan tujuan keuangan. Misal seperti saham atau reksadana. Kalau untuk pemula sih lebih gampang untuk mencoba reksadana, karena kalau saham membutuhkan analisis tersendiri yang harus dipelajari. Setelah itu sesuaikan dengan tujuan investasi, dilihat dari jangka waktu untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu rutin berinvestasi tiap bulan. Pendapatan bulanan menjadi salah satu kunci utama dalam berinvestasi. Dapat dipastikan sebagian besar dari kita semua mengandalkan pendapatan bulanan yang sebagiannya disisihkan untuk mencapai cita-cita di masa mendatang. Di sini ada bagian financial planning. Nah, teman-teman bisa mengalokasikan dana bulanan teman-teman ke dalam bagian seperti contoh tersebut. Misalnya 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 10% untuk hiburan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Bagi teman-teman yang gak mempunyai cicilan, bisa menyiapkan 30%-nya itu untuk kebutuhan dana darurat. Itu akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman jika mengalami kebutuhan yang mendesak nantinya. Jadikan investasi sebagai rutinitas bulanan, jangan sampai terlewatkan. Dengan rutin berinvestasi, tujuan keuangan teman-teman di masa mendatang gak cuma jadi angan-angan, melainkan akan menjadi kenyataan. Yang selanjutnya yaitu jangan terpengaruh dengan perubahan nilai harian produk investasi. Harga reksadana maupun saham pasti naik turun dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, nilai investasi akan naik. Jadi teman-teman yang sudah memulai investasi, jangan terlalu sering melihat portofolio yang akan membuat cemas karena nilai harian selalu berubah-ubah. Untuk tips berinvestasi yang terakhir yaitu memperkaya pengetahuan seputar investasi. Sebagai investor pemula, tips ini adalah tips yang paling pamungkas untuk teman-teman memperkaya pengetahuan seputar investasi. Teman-teman bisa melakukan dengan cara membaca buku pengetahuan atau belajar dari mentor yang ahli dari berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Minimal teman-teman paham pengetahuan dasar tentang investasi.
Banyak platform di sosial media yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar dan mencari tahu seputar informasi investasi. Teman-teman juga bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas investasi digital untuk bertukar pengetahuan dengan sesama investor lainnya. Dengan memperkaya pengetahuan seputar investasi, tentu nggak akan bingung lagi untuk mengolah portofolio investasi ke depannya. Sekian video tips berinvestasi buat pemula di masa pandemi. Semoga bermanfaat dan menambah minat Anda untuk memulai berinvestasi. Oke, sampai jumpa. Dan jangan lupa menonton video lain di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.